Didukung oleh Kokita. Selamat malam, salam super untuk Anda. Dimanapun Anda berada, sebuah kehormatan bagi saya Hilbram Dunar kembali hadir menemani Anda. Sama-sama di Mario Teguh Golden Ways. Kita tentunya memiliki satu program yang sangat menarik yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Topik kita pada malam hari ini adalah sebuah kata yang mungkin sering kita dengar tapi sulit sekali untuk mencari jawabannya. Mengatasi stres. Apakah yang dimaksud dengan mengatasi stres oleh Pak Mario? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih sahabat-sahabat saya, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, malam ini kita bicara mengenai stres. Dan ini tidak lazim yang saya mau sampaikan. Sebab utama dari stres kita adalah doa kita untuk meminta rezeki. Karena Anda berdoa meminta rezeki, Anda stres karena rezeki besar menuntut kepantasan. Orang baik-baik yang tidak siap bagi rezeki besar bisa rusak hidupnya. Berarti kalau gitu stres itu tanda yang baik sekali bahwa doa kita didengarkan. Bahwa kita diminta untuk berubah menjadi pribadi yang lebih kuat karena rezeki besar sedang datang menghampiri kita. Itu. Kalau membahas mengenai masalah stres buat saya dan juga mungkin Anda adalah kita berbicara mengenai sebuah keinginan yang tidak terwujudkan, Pak Mario. Iya. Apabila kita menginginkan sesuatu tapi belum berhasil atau tidak berhasil, apa yang harus kita lakukan? Menurunkan keinginan kita atau bagaimana? Begini, mempunyai banyak keinginan, yaitu wants ini, banyak sekali, ini itu hanya akan menjadikan semuanya nightmares, impian-impian buruk. Jadi kuncinya adalah focus on one very clear want. Berfokuslah kepada satu want. Kalau itu wanita, pas. Berfokuslah pada satu wanita yang baik. Oke? Wealth, kekayaan, berfokuslah pada sumber. Bukan uangnya, tapi apa yang menjadikan Anda dibayar dengan baik. Jadi kalau kita berfokus pada satu keinginan yang jelas, kalau itu terbayarkan dengan baik, mampu membiayai semua keinginan Anda yang lain. Sehingga lebih baik orang berfokus pada satu hal daripada banyak hal karena khawatir uangnya kurang. Mike Tyson, apakah pandai menyulam, menjahit atau menari? Tidak, tapi satu keberhasilan dalam bertinju sudah cukup. Itu. Setiap orang pasti pernah mengalami stres, Pak. Yes. Dan punya banyak sekali pertanyaan. Untuk itu saya akan beri kesempatan kepada Anda, sahabat super yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Silakan, Ibu. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Nama saya Anis dari Tangerang. Yes, Ibu. Bapak, bagaimana cara mengatasi stres pada jiwa yang super sensitif? Karena biasanya jiwa yang super sensitif itu berpikirnya rumit. Terima kasih. Super sekali. Oke, kita salah di masa lalu. Di masa lalu kita salah. Apakah masih bisa kesalahan masa lalu itu melukai kita hari ini? Bisa. Bisa apabila Anda mengulangi rasa sakitnya. Jadi kalau begitu, pengulangan itu dilaksanakan oleh orangnya sendiri. Sehingga kadang-kadang memang kita terlalu peka. Lihat, kehidupan itu bergerak antara sangat peka menjadi sangat tidak peka. Yang lebih mudah tidur, lebih dalam tidurnya, lebih nyenyak tidurnya. Apakah orang yang peka atau yang tidak peka? Yang tidak peka disindir tidak tahu, dimarahi tidak terasa, bertamu terlalu lama diusir tidak tahu. Yang punya saudara lihat jam, dia bilang, oh jamnya baru Pak, gitu.
See? Berarti kita juga perlu kemampuan untuk tidak merasa. Tetapi kita disebut baik apabila kebaikan kita bukan karena bayaran atau pujian. Karena kepekaan kita terhadap kebutuhan orang untuk dibantu. Maka, jadi kalau begitu, kehidupan ini bergerak antara sangat dan sangat kurang dan sangat lebih. Tinggal di mana itu yang baik. Tidak ada satu kualitas bisa digunakan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Orang yang maunya ngegaspol, cepat sampai di kuburan. Ya toh? Orang yang tidak ngegas sama sekali, tidak pernah berangkat. Jadi kalau begitu, kemampuan kita menyesuaikan diri dengan beban itu penting sekali untuk menjadi pribadi yang kuat. Bukan besarnya beban yang merusak kedamaian, tapi salah caranya memikul. Nah, saya percaya bahwa kita akan membahas mengenai bagaimana cara yang paling tepat memikul beban agar Anda tidak stres. Tetap bersama kami ya. Tapi sekarang saya akan kembali kepada pertanyaan lagi. Siapa? Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya terkadang stres ketika menentukan sebuah pilihan. Kayak orang tua dituntut untuk memilih A, tetapi saya sendiri memilih B. Bagaimana solusinya? Terus sampai kapan saya menganut paham kalau pilihan orang tua itu merupakan pilihan terbaik untuk anak-anaknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak jawab pertanyaannya. Saya jawab bagaimana cara memutuskannya. Oke, lebih baik mana? Stres karena memilih atau stres saat melaksanakan? Jadi stresnya milih. Yang satunya mana? Ambil satu, langsung stresnya waktu melaksanakan. Ayo. Hukumnya, keberhasilan tidak berada di alam rencana. Orang yang milih-milih itu baru rencana-rencana. Oke? Ayo, yang lebih banyak berhasil. Coba perhatikan. Orang yang sekolahnya rendah, oke, tidak punya modal, tapi kemudian jadi kaya. Biasanya karena apa? Bertindak. Berapa banyak orang sangat terdidik menjadi pegawai kecil, padahal dia menjadi penasehat bagi bisnis-bisnis yang orangnya tidak sekolah. Kenapa? Kurang bertindak. Keberhasilan itu ada di alam tindakan. Lebih baik cepat memilih, stres waktu melakukan. Daripada lama stres dalam memilih, tidak pernah melakukan. Jadi ahli memilih, tetapi tidak ahli melaksanakan. Lebih baik salah pilih, tetapi pintar melaksanakan. Ya toh? Oke, wajah Anda itu bisa milih atau sudah diberikan? See? Kalau Anda masih repot memilih-milih wajah, bertanya kepada Tuhan, Tuhanku kenapa kau berikan wajah seperti ini? Lihat deh, gitu. Kapan selesainya kehidupan? Do. Itu. Baik, tetap bersama kami. Kita break dulu sebentar. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Tentunya saksikan terus Mario Teguh, Golden Ways. Bagaimana mengatasi stres jika kita bertemu dengan orang-orang yang stres? Perhatikan ya, orang-orang yang tidak memilih dengan siapa dia tampil di publik dinilai seburuk temannya.